kita ketemu lagi di Talk is Fun, tentunya masih bersama saya Tiffany Raitama. Nah, kalau kita berbicara mengenai dunia hiburan Indonesia ya, banyak diisi perjalanan industri hiburan ini dengan nama-nama yang mungkin dari zaman lawas, tapi karir dan juga sosoknya ini masih membekas sampai dengan hari ini ya, melalui karya-karyanya. Salah satunya adalah tamu saya yang akan hadir dari era 80-an, 90-an ya. Jadi suara emasnya melahirkan banyak sekali lagu-lagu yang menjadi hits dari genre rock dan juga pop ya. Sebut saja ada Catatan Si Boy, kemudian ada Preman dan masih banyak lagi. Siapa dia? Coba kita intip dulu profilnya berikut ini. Boy sayang, kalau kamu dengar kaset ini. Siapa tak kenal Si Boy? Ikon anak muda tampan, santun, dan kaya era 80-an ini tak lekang oleh zaman. Selain plot cerita, soundtrack Catatan Si Boy ikut dikenang. Salah satunya dinyanyikan oleh musisi rock Ikang Fauzi. Catatan Si Boy melambungkan nama Ahmad Zulfikar Fauzi alias Ikang Fauzi di pertengahan 1980. Suara serak yang khas serta penampilan energik menjadikan pria yang konsisten dengan rambut gondrong ini sebagai ikon musik rock Indonesia. Dalam perjalanan bermusiknya, Ikang juga sukses mencetak berbagai hits seperti Preman, Salam Terakhir, Permata Hitam, dan banyak lainnya. Selain bernyanyi, Ikang juga aktif di sejumlah judul layar lebar. Debutnya menjadi aktor dimulai dalam film Pengantin Remaja 2. Selang beberapa dekade, kini di usia kepala 6, Ikang Fauzi pun masih eksis, tampil energik di atas panggung loh. Nggak harus besar di era 80-an, 90-an untuk mengenal karya-karya tadi dari penyanyi rock legendaris ya kan, karyanya sudah banyak sekali. Ada Salam Terakhir, ada Catatan Si Boy, ada Preman ya. Langsung saja sudah hadir di Talk is Fun kali ini. Kayak saya harus buka nyanyi dulu ya. Siapa tak kenal di Ikang Fauzi namanya gitu ya. Boy, Si Boy. Mas Ikang apa kabar? Sorry suaranya serak. Emang begitu kan? Emang iya. Iya. Jadi manggilnya. Apa kabar Tiffany? Alhamdulillah baik. Suatu kebanggaan aku bisa diundang ke sini. Iya. Udah sering aku lihat. 2 bulan yang lalu apa sebulan yang lalu Ciki yang kesini ya. Iya, Sekarang keren. papanya di sini ya. Iya. Mas Ikang. Aku numpang top juga masuk ke sini. Enggak dong, papanya dulu dari 80-an, 90-an ya. Wah, ini masih Gimana? masih nggak kelihatan di atas 60 kayak. Iya, sehat yang penting alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Menikmati sisa hidup. Mas Masih bisa Ikang, masih ingat bermanfaat. nggak? Alhamdulillah Iya. harus dong. Masih ingat nggak dulu mulai karir tuh di umur berapa sih? Aku 18 tuh sebagai pencipta lagu. Oh, dimulainya Jadi, justru pencipta lagu dulu. Saya tumbuh dari keluarga seniman. Bapak saya itu seniman. Dia tuh pencipta lagu, penyanyi Hawaiian pada saat keroncong Hawaiian gitu. Nah, tapi dia akhirnya jadi pegawai negeri, masuk diplomat lah, seorang diplomat. Terakhir dia jadi duta besar. Jadi ya dari keluarga seperti itulah aku lahir, sering keluar negeri. Jadi dapat ambience luar negeri, terutama pada saat waktu di Jepang tuh benar-benar hype-nya paling tinggi waktu SMP, masuk kelas 1 SMP. SD sampai SMP aku di Jepang. Jadi disitulah Jepang itu sama juga dengan Amerika kan. Apa yang Amerika lakukan dilakukan waktu itu, zamannya Queen mulai muncul dan sebagainya. Mulai aku ngitung dari David Bowie gitu. Jadi ya ini kemampuan ini saya tuh musiknya benar-benar
pada saat itulah dikembangkan oleh orang tua saya. Main drum pertama kalinya. Oke. Belajar Yamaha di sana sama elektron gitu ya. Udah gitu ya karena anak Deplu tuh sering diajak apa ya? Manggung. Ngeband. Iya, jadi di sana kan orang Indonesia sedikit. Jadi kalau kita memperkenalkan Indonesia, anak-anaknya semua harus bisa nari, main musik dan sebagainya. Mas Ikang, kalau kita kan sesuai dengan garis besar kita ya, lawas membekas, Iya, ya gitu. kan? Wah, iya. Berarti udah berapa? Awas lawas. Udah 50 tahun, udah Iya. 50 tahun kan ya? Oke. 40 tahun. Tapi kita senang lihat orang-orang yang atau musisi, penyanyi yang besar di 80-an, Iya, iya. 90-an, Iya. tidak harus dinikmati oleh generasi yang itu. Ya Amin, kan? ya. Aku kan bukan generasi 80-an Iya, ya benar, kan? benar. Tapi kayak lagu-lagu mereka tuh tetap nyantol sampai dengan Gitu ya, sekarang gitu. aduh, Menurut aduh. Mas Ikang apa sih yang membuat karya-karya di 80-90-an ini masih nyantol sampai sekarang masih ngebekas? Iya, jadi mungkin pada saat itu masih teknologi yang membantu musik itu nggak terlalu banyak ya sih, tapi udah mulai ya. Benar. Khususnya zaman aku tuh waktu aku itu zamannya new wave ya, jadi sebagian teknologi digital udah mulai, tapi ya kalau kita menciptakan lagu itu masih pakai manual. Ya. Jadi kekuatan benar-benar tuh kita menciptakan tuh dari keluar dari kemampuan kita lah, ya, dalam menguasai musik ini gitu loh. Jadi that's why aku pikir itu yang membuat era itu tuh benar-benar jadi karena bukan di Indonesia ya, di luar negeri seperti itu. Banyak mengandalkan kemampuan-kemampuan pribadi, kemampuan daripada si seniman itu. Oke. Iya. Banyak karya-karyanya. Jadi teknologi itu hanya menjadi tambahan. Tambahan, Nah, jadi pendukung gitu ya. Jiwanya tuh rohnya jadi kuat banget gitu. Oke, itu yang mungkin salah Soul satu ya, kuncinya ya. kuncinya di soulnya situ itu, kalau oke. menurut aku sih. Banyak karya-karyanya yang paling membekas juga ada catatan Si Boy tadi aku udah sebutin, Salam Terakhir, ada Preman dan lain sebagainya. Tapi di antara perjalanan seorang Ikang Fauzi, mana yang paling berkesan? Ya kalau sekarang tuh aku Tanpamu ya, aku kan bikin YouTube juga ya. Jadi paling banyak orang nontonnya tuh lagu Tanpamu ya. Karena saat itu Marisa yang bikin ininya, apanya tuh videonya. Video klip. Klipnya, dia bikin. Jadi kita kerjanya tuh benar-benar enak gitu loh, judulnya Tanpamu. Dan itu sekarang yang paling di YouTube saya yang paling banyak orang denger ya. Malam ini aku sendiri dalam sepi, dingin menusuk kalbuku. Gitu. Itu juga cinlok pertama. Iya, dia nggak nyangka sekarang itu jadi beda gitu ya. Karena begitu kehilangan istri saya tuh jadi kayak lagu buat dia gitu jadi. Oke, baru kerasanya setelah berpuluh-puluh tahun Betul, kemudian. itu jadi ya. berkesan banget, jadi ingat gitu ya, bikinnya kayak gimana ya, terus ya akhirnya lagu itu ya jadi hits. Dulu pernah memang kepikiran untuk oke, kayaknya suatu saat gue pengen jadi rocker nih gitu. Iya. Kalau pencipta lagu kan mungkin awal ya, tapi pernah Iya. ngebayang ya sih emang pengen banget jadi rocker gitu. Kalau emang iya gitu, mungkin di zamannya Mas Ikang ngelihat siapa sih role model rocker? Zaman itu Iya. waktu SMP kan aku mulai giat tuh dari SD main drum udah gitu di Sekolah Republik Indonesia. Pemain-pemain lainnya tuh anak-anak SMA gitu, aku paling kecil. Jadi emang ya. Tapi dari situ tuh udah punya giroh musiknya tuh udah tinggi banget. Kayak emang kan turunan kali. Ayah saya juga dia musisi dan ibu saya selalu mendukung gitu apa yang dilakukan oleh anak-anak ya. Ya saya di musik itu zaman-zamannya itu inget banget David Bowie itu tokoh-tokoh ya mungkin teman-teman sini ada yang nggak tahu tuh masih. Tapi David Bowie itu Ziggy Stardust itu dia tokoh New Wave pertama yang aku suka gitu, penampilannya, cara dia bernyanyi. Karena dia benar-benar
Kalau di luar negeri tuh orang mengakuinya itu. Itu yang ya aku banyak apa ya, suka mulai situ Rod Stewart. Udah gitu mulai ke era glam rock kan. Ya, glam rock itu banyak gitu kayak aku mulai sebelum glam rock ada Purple dan sebagainya gitu loh. Itu sangat mengilhami musik aku lah yang kayak begitu. Tapi saya lahir tuh pasca ini hard rock. Jadi new wave. New wave. Ya. Zamannya Duran gitu, banyak di pitch mode kayak begitu. Rock tapi tetap ritmenya tuh dengan dominan digital ada keyboardnya gitu. Oke. Zaman-zaman itulah gitu. Kita ngebayang 30-60 kota dan itu setiap tahun itu kan constantly pasti ada ya. Dia nggak kayak sekarang ada riders. Ada Ya, zaman. makanya itu yang nggak bisa gue lupa juga kan kalau berbagi pengalaman lah. Dulu kita nggak ada riders. Penyanyi tuh ya kayak apa ya? Kayak preman lah. Kayak lagunya. Iya benar. Kita harus bisa jaga diri kita sendiri. Iya kan, jaga kesehatan kita. Sama sekali gak ada riders? Nggak ada. Ya riders ditentuin sama apa yang dia bisa ini jadi aja. dari pengundangnya aja? Oke, jadi nggak ada belum permintaan misalkan kalau ke kota ini harus nginep hotel. Nggak ada, apa, pokoknya ya tergantung. Apa. Kalau sponsornya bagus ya dia hotelnya juga bagus. Kalau sponsornya menengah ya menengah gitu. Tapi ya memang ya aku pernah juga show di hotel-hotel yang apa tuh Melati ya. Iya. Artis-artis musisi sekarang yang ya mungkin dengan tidak ada salahnya juga dengan riders itu, tapi mungkin yang banyak berkembang gitu. Gimana Mas Ikam? Aku pikir sih nggak, riders itu penting ya. Oke. Tapi ya riders itu sebenarnya tidak harus juga menunjukkan karena pengaruh dari luar. Riders itu akhirnya menjadi suatu ketentuan emosional ya. Harus pakai inilah, tambah minuman keras lah, tambah apalah, makannya juga nggak boleh ini dan itu, orangnya berapa di sana, harus ada bunga ini dan itu dan itu. Nah itu mulai jadi emosional dan itu kadang-kadang menjadi titik-titik yang membuat orang jadi nggak sulit untuk mewujudkan itu kan ya. Itunya begitu panitia atau EO merasa kesulitan dan dia pikir ini nggak relevan dengan musiknya, jadi kenapa harus disediain, itu jadi masalah. Oke. Kalau aku pikir harus ada relevansinya dengan musik kita gitu. Oke, kita pengen diperlakukan ini, tapi sebenarnya kalau kita dikatakan dihormatin, nggak harus juga dengan seperti itu. Kan kita nggak harus dihormatin karena lo naik Mercy, BMW. Kalau aku sih bilang seperti itu. Kita dihormati itu karya kita gitu loh. Jadi walaupun kita dikasih makan nasi bungkus saja, kalau karya kita emang ada, ya dihormatin. Ya, intinya kan sebenarnya itu diperlakukan secara hormat lah, dengan adab. Bagaimana kita memanusiakan manusia ya. Tapi itu terlalu tinggi kalau seandainya riders itu terlalu spesifik ya. Bahkan ya kadang-kadang ya kayak untung-untungan dia, mumpung ada orang yang bayar jadi kita minta macam-macam lah di situ gitu. Dengan tim yang segambreng gitu ya. Boleh dong sedikit aja lagu Mas Ikang zaman dulu. Boleh, mau Premal mau siapa? Dulu ya mungkin ini ada zamannya sebelum 98 apa tuh terjadi reformasi. Aku bikin lagu banyak orang tahu, tapi ini lagu yang buat aku waktu itu aku di UI kan. Benar-benar keinginan kita sebagai musisi dan sebagai masyarakat tuh punya kebebasan di dalam berbicara dan sebagainya. Waktu itu kan belum, sekarang sih udah. Lagunya Kita Bebas ini. Kita bebas berkata, kita bebas berkarya, acungkan tangan tanda setuju. Kita bebas bernyanyi, kita bebas ekspresi, suka-suka kalian. Jadi waktu itu mahal banget itu, kebebasan berekspresi.
Sekarang juga sampai sekarang itu mahal, ya kan? Dan Iya. terus harus diperjuangkan oleh masyarakat. Sekarang udah pastinya. bebas, cuman ya kadang-kadang dicekek juga masih. Terima kasih sekali lagi Mas Ya. Ikang. Kita ketemu lagi nanti mungkin di waktu lain ya. Mungkin kita bisa dengar singelong bareng sama Siap, Mas Ikang. aku ya. berharap gitu. Oke. Selama aku masih bisa hidup, pengen Amin. membuat, karena semangat aku tuh, semangat entertainmentnya tinggi banget. Aku melakukan pekerjaan apapun dengan entertainment gitu. Dan Usia sekarang kepala 6, menurut jiwa aku, 20. Wah. betul. There is no business without entertainment. Oke. There is no business without entertainment. Yes. Nah, Thank you Mas Ikang sekali lagi. Kita ketemu lagi nanti ya next time ya. Siap. Dan usai jeda, lawas tapi membekas juga masih akan hadir dengan salah satu bintang tamu saya. Ada satu sinetron mungkin clue-nya adalah Ancol. Siapa ya dia? Tetaplah bersama kami di Talk Is Fun. Tidak pada tempatnya tuh orang teriak-teriak, setan Ancol, si manis Ancol gitu. Pokoknya suka-suka Serius? mereka. Ya, mereka itu nggak inget nama saya, tapi mereka inget sosok si manis. Jadi manggilnya bukan dia Permatasari, hantu Ancol, setan Ancol, mbak si botak mana mbak gitu.